dengan baju yang kena lumpur itu, atau mending nggak sholat tapi kena lumpur? Nah itu maksudnya Bu tadi, kotor belum tentu najis, najis belum tentu kotor. Ada nggak Bu yang bisa ngasih contoh? Najis belum tentu kotor, kotor belum tentu najis. Tadi contohnya Bu, kotor belum tentu najis. Kerudung saya nih Bu suci insya Allah, terus saya makan bakwan, saya buka, saya cipratin saus, muncratnya ke sini, kotor nggak kerudung saya? Terus habis itu saya ngelap tisu, masih ada nodanya, ya kan? Saya sholat dengan kerudung yang masih ada noda saus, saya cium masih bau saus. Sah nggak sholat saya kalau saya tetap sholat dengan kerudung yang masih kecipratan saus? Sah, kotor loh, kotor tapi tidak najis. Siapa bilang saus najis? Kalau saus najis nggak boleh kita makan, karena kita nggak boleh makan najis, ya nggak? Itu tadi contohnya kotor tapi tidak najis. Kemudian sebaliknya, bersih atau tidak kotor tapi najis. Ada yang bisa cari contohnya Bu? Karena tadi kita bilang najis belum tentu kotor, kotor belum tentu najis. Contoh kotor belum tentu najis adalah kerudung yang kecipratan kopi, teh, saus, kecap, whatever. Tuh ya, sekarang najis belum tentu kotor, ada nggak yang bisa Ibu kasih contohnya? Najis belum tentu kotor. Ada yang bisa kasih contoh Bu? Saya kasih contoh ya Bu ya. Ya? Air liur. Air liur itu khilafiyah. Kalau air liurnya dari bottom, dari dalam perut, itu ada yang mengatakan najis. Tapi kebanyakan air liur tidak masuk dari sini, tapi hanya dari sini, itu dikatakan tidak najis. Khilafiyah kalau liur. Lagi pula air liur Bu, kebanyakan bau, ya enggak? Sekarang tolong Ibu kasih saya contoh, enggak kotor, enggak bau, tapi najis. Pipis bayi kita bisa bilang kadang-kadang bau, kadang-kadang. Khomer itu kotor nggak Bu? Bau nggak Bu? Najis nggak Bu? Najis. Khomer itu Bu, kalau misalnya orang minum whisky, minum brandy segala macam, itu nggak bau, nggak pesing, nggak apa gitu ya. Aromanya aroma anggur malah, tapi najis. Contoh yang lain Bu, ada lagi nggak Bu? Baunya, kalaupun bau, baunya aromanya enak gitu ya, atau nggak berbau deh, nggak kotor, tapi najis. Saya kasih contoh satu lagi boleh Bu ya? Bekas jilatan anjing di teras rumah. Ibu udah cuci 3 kali tuh pakai sabun, bersih nggak Bu? Wangi nggak? Wangi, tapi najis masih. Kenapa? Karena secara ritual belum 7 kali. Secara hukumnya dia masih dihukumi sebagai najis mughalladhah. Walaupun udah dicuci 3 kali pakai sabun loh, tapi secara ritual belum terangkat najisnya. Kenapa? Karena harus 7 kali, salah satunya dengan tanah. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada anjing menjilat di ujung wadah minuman kalian, kata Nabi, falyaghsilhu sab'an, disuruh 7 kali cucinya. Ulahunna atau ihdahunna bitturab, salah satunya dengan tanah. Ibu pernah ngalamin nggak Bu menyucikan dari najis mughalladhah? Saya pernah Bu kecolongan. Waktu itu saya mau ke mall dekat rumah saya, ceritanya lagi nyari sepatu. Ada sepatu bagus banget Bu, wah saya pegang-pegang gitu ya. Si mbaknya diem aja. Saya nanya, Mbak ini harganya berapa? Terus dia mendekati saya, Bu mohon maaf, dia bilang. Kenapa minta maaf, emang salah apa? Itu sepatu yang Ibu pegang itu pig skin. Saya taruh lagi, ya mana keringetan lagi tangan saya basah dengan keringat, pegang sepatu dari kulit babi, ya kan? Najis dong tangan saya, najis dong. Karena dalam mazhab Syafi'i, kulit babi dan kulit anjing tidak bisa disucikan walaupun dengan cara disamak
Kalau kulit buaya, kulit sapi, kulit ular jadi tas, jadi gesper, aman. Tapi kalau babi sama anjing tetap najis walaupun disamak. Ada suami saya, terus suami saya bilang, yuk ke parkiran, keset-kesetin aja di tempat yang berdebu. Oh iya, jadi kita ke parkiran. Di parkiran itu Bu, lantai itu kan banyak yang apa? Parkiran itu kan kotor tah lantainya. Tuh ya. Saya gini-giniin, 1, sebelah sini 2, berarti ini 3, 4, 5, 6. Habis itu tangan saya masih berlepotan tanah nih. Suami saya antar ke toilet cari wastafel. Udah dicuci 7 dengan tanah. Dengan air. Dengan air itu tanahnya itu masih dihitung 1 ya. Kemudian dengan air itu 6 kali. Jadi kalau misalnya mau dengan tanah, ibu bisa berkali-kali tapi minimal sekali cukup. 1 kali. Kalau misalnya kurang tebel nih, tambahin lagi. Kurang tebel nih, tapi 1 kali aja sebetulnya cukup. Tuh ya. Jadi kalau misalnya ibu menemukan 1 tanah, cukup 1 kali, udah kena tanah. Setelah itu air kan mengalir kan. Udah dihitungnya air tuh 2 Bu. 1 kan tanah tadi ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah. Ambil tisu keringin, selesai. Saya udah bisa benerin kerudung lagi tuh. Gitu. Tuh ya. Jadi memang ritualnya harus 7 kali dengan 6 air 1 tanah. Jadi yang tanah boleh di awal, boleh di tengah-tengah, kalau bisa jangan di akhir. Kalau di akhir ibu kotor lagi. Jadinya 8 kali akhirnya antara nyucinya. Tuh ya. Nah, jadi intinya kotor belum tentu najis, najis belum tentu kotor. Maka tadi contohnya ketika kita pulang dari traveling, ujung gamis ibu itu kena cipratan lumpur, ya. Gimana nih kita mau sholat? Ibu ngerasa tenang nggak kalau gamisnya kena cipratan lumpur? Kepikiran biasanya. Jangan-jangan najis, gitu kan? Jangan-jangan ada di tanah itu kecampuran sama najis. Gimana untuk menghilangkan keraguan-raguan kita, Bu? Gampang. Kita deteksi aja si lumpur tadi. Dia terkontaminasi najis atau enggak? Dari mana kita taunya, Bu? Nabi kita mengajarkan bagaimana mengidentifikasi najis yang tidak kasat mata. Dari warnanya, baunya, rasanya. Nah, kalau rasa ini belum pernah sih kita Bu ya nyobain najis, belum pernah. Minimal baunya deh sama warnanya. Maka ujung gamis itu kita lihat warnanya, dia ada kontaminasi najis atau enggak. Kalau misalnya warnanya cuman warna coklat bercampur air ya warna tanah itu nggak najis Bu. Tanah itu nggak najis, justru tanah itu media bersuci. Kayak tadi media bersuci dari najisnya anjing, media bersuci dengan tayamum, kita pakai tanah. Maka nggak ada di semua kitab tanah itu najis, tuh tanah banyak di situ. Jadi kalau kecipratan ibu jalan gitu, nggak bisa kita fitnah tanahnya. Oh tanah kamu najis, nggak bisa. Harus dibuktiin dulu kata tanahnya. Gimana caranya? Kita cium Bu, ujung gamis kita yang kena kecipratan lumpur tadi, kita cium, baunya bau tanah. Ya udah selesai. Warnanya warna tanah, kecuali kalau ternyata ujung gamis kita kecipratan lumpur, kok kayak ada ijo-ijonya ya. Berarti kecampuran sama kotoran kerbau mungkin, atau kotoran kucing mungkin. Mana baunya bau pesing lagi. Nah ini berarti najis tuh. Tapi kalau baunya bau tanah, warnanya warna tanah, kurang mantap lagi ibu mau jilat, jangan dah. Udah dari warna sama dari aroma udah ketahuan ini tanah. Ya sudah. Kalau ibu nggak tenang, ya pakailah apa tisu basah atau tisu kering atau apa, yang penting nggak kotor. Najis enggak. Ini pernah Bu terjadi di masa Imam Ahmad bin Hambal. Ceritanya Imam Ahmad bin Hambal itu lagi OTW ke masjid. Gamis beliau itu berwarna putih. Orang Arab bilangnya saub. Saubnya orang Arab itu warnanya putih, gamis putih polos tuh loh Bu ya. Nah jalan ke masjid gitu, tiba-tiba ada seseorang muridnya itu yang kakinya ujung gamisnya kecipratan lumpur. Dia bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad, ini saya kecipratan lumpur nih ujung gamis saya harus membersihkan dan kudu ganti baju dulu nggak ke rumah, atau saya bisa langsung ke masjid? Apa kata Imam Ahmad? Lumpur itu kan percampuran antara tanah sama air.
tanah suci, air suci jadi lumpur. Kenapa tiba-tiba dia jadi najis? Kemudian muridnya bilang lagi, oh berarti kalau nggak najis saya bisa langsung ke masjid, Imam Ahmad. Oh iya silahkan. Maka laki-laki itu langsung ke masjid, nggak pakai ganti baju dulu. Keesokan harinya, beberapa hari kemudian, Imam Ahmad yang mengalami sendiri, Bu, ujung gamisnya kena lumpur. Tapi Imam Ahmad pulang ganti baju. Makanya sampai di masjid ditanya sama muridnya, Imam Ahmad kemarin bilang katanya nggak apa-apa nggak ganti baju, kenapa anda sekarang ganti baju sih? Kayak nggak konsisten gitu ngasih fatwa itu ya. Apa kata Imam Ahmad, Bu? Kalau yang saya lakukan sekarang takwa. Kira-kira ibu nangkep nggak? Fatwa itu adalah menyampaikan hukum. Kamu nanya kemarin najis atau enggak? Saya bilang enggak. Kamu nanya boleh nggak saya sholat dengan pakaian yang kena lumpur dan tidak teridentifikasi najis? Saya bilang boleh. Emang fatwanya begitu. Hukum itu hitam putih, najis enggak. Boleh atau enggak, sah atau enggak, hukum hitam putih. Tapi yang saya lakukan hari ini, saya melakukan tingkat takwa. Saya tidak mau menghadap Allah hanya sekedar suci saja, tapi saya juga mau suci, mau bersih, mau wangi, mau sempurna saya menghadap Allah, kata Imam Ahmad. Artinya di sini ada sah, ada ideal, ada sah, ada sempurna. Ya, yang ideal, yang sempurna, tapi kalau tidak mungkin sempurna, setidaknya sah dulu. Maka ketika kita kemarin traveling yang tadi contohnya kita nggak bawa baju ganti, ya udah, jangan sampai kita nggak sholat hanya gara-gara nggak bawa baju ganti. Ah saya nggak mau sholat, jangan-jangan najis tuh. Sholat yang jelas wajib dia tinggalkan hanya demi jangan-jangan, hanya demi asumsi, nggak boleh. Tapi kalau dia bawa baju ganti, ya langkah baiknya kalau bajunya diganti. Jadi sholat tidak hanya dalam keadaan suci, tapi juga dalam keadaan bersih, indah, wangi gitu. Kira-kira gitu, Bu ya. Oke. Sekarang kita bisa masuk ke wudhu ya, Bu. Baik. Masuk ke bab wudhu. Apa itu wudhu? Wudhu itu adalah salah satu cara mengangkat hadas kecil. Kenapa saya bilang salah satu, Bu? Karena bisa dengan cara yang lain. Dalam sebagian pandangan para ulama, mandi janabah bisa mengangkat hadas besar sekaligus hadas kecil. Walaupun sebagian mengatakan tidak mengangkat hadas kecil. Tapi intinya wudhu ini adalah media untuk kita menghilangkan hadas kecil. Apa itu, Bu, hadas kecil? Hadas kecil adalah kondisi di mana kita nggak punya wudhu. Udah bolak-balik aja gitu. Jadi yang membatalkan wudhu itu ada beberapa, Bu. Saya boleh pakai ya, Bu ya? Oke. Tapi saya nggak pakai mic, nggak apa-apa, Bu. Yang penting saya coret-coret dulu terus ngomongnya di sini gitu ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Tidur tidak tamakun.